kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irwansyah, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Prodi Hubungan Internasional, Universitas Sulawesi Barat. Baik, saya akan menjelaskan materi bab 2 dan bab 3. Bab 2, HI sebagai subjek akademik. Liberalisme utopian, studi awal HI. Dorongan penting untuk menyusun subjek akademik HI yang terpisah adalah disebabkan oleh Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918 yang mengakibatkan jatuhnya jutaan korban jiwa. Hal itu didorong oleh ketepatan hati yang dirasakan secara luas yang tidak akan pernah membiarkan penderitaan manusia semacam itu terjadi lagi. Keinginan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sangat dahsyat seperti itu diperlukan usaha untuk mengatasi masalah peperangan total antara pasukan bersenjata mekanik negara-negara industri modern yang dapat mengakibatkan kehancuran hebat. Perang merupakan pengalaman mengerikan bagi jutaan manusia dan khususnya bagi tentara-tentara muda yang dikenakan wajib militer dan terbantai berjuta-juta, terutama dalam peperangan parit di garis depan pihak barat. Sebagian pertempuran mengakibatkan puluhan ribu dan bahkan ratusan ribu korban jiwa atau bahkan lebih. Perang Somme Prancis yang terkenal di bulan Juli Agustus 1916 mengakibatkan korban pada skala tersebut. Hal itu dianggap sebagai tragedi berdarah. Gilbert 1995. Mengapa perang mulai di urutan pertama dan mengapa Inggris, Prancis, Rusia, Jerman, Australia, Turki, dan kekuatan-kekuatan lain terus-menerus berperan dalam wajah seperti pembantai dengan kesempatan berkurang dalam mendapat segala sesuatu yang bernilai nyata dari konflik tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan yang lain serupa tidaklah mudah untuk dijawab, tetapi teori akademik HI yang dominan dibentuk pertama kali melalui pencarian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah disiplin baru HI muncul dengan sangat dipengaruhi oleh pemikiran liberal. Para pemikir liberal, Perang Dunia Pertama berada dalam skala yang luas, dikaitkan dengan perhitungan dan salah perhitungan yang egois dan tanpa pemikir panjang. Dari para pembimbing autokratis dalam negara yang militernya sangat kuat, terutama Jerman dan Australia. Mengapa HI akademik awal dipengaruhi oleh liberalisme? Itu merupakan pertanyaan besar, tetapi terdapat beberapa pertanyaan penting yang harus tetap kita ingat dalam mencari jawaban. Amerika Serikat pada akhirnya terlibat perang di tahun 1917. Intervensi militernya sangat kuat menentukan hasil perang. Amerika Serikat menjamin kemenangan bagi sekutu-sekutu demokratisnya. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan kekalahan bagi negara-negara sentral otoritas Jerman, Australia, Turki. Pada saat itu, Amerika Serikat memiliki Presiden Woodrow Wilson, seorang
membawa nilai-nilai demokrasi liberal ke Eropa dan ke seluruh dunia. Hanya dengan cara itu, ia yakin perang besar lainnya akan dapat dicegah. Singkatnya, cara berpikir liberal memiliki dukungan politik yang solid dari negara yang paling kuat dalam sistem internasional pada saat itu. HI akademik berkembang pertama kali dan sangat kuat di dua negara demokratis liberal terkemuka, Amerika Serikat dan Inggris. Baik, di bab 3 saya akan menjelaskan realisme. Elemen-elemen realisme. Ide dan asumsi dasar kaum realis adalah: pertama, pandangan pesimis atau sifat manusia. Dua, keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasar konfliktual dan konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang. Ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional, kelangsungan hidup negara. 4, skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik. Pemikiran dan asumsi ini mengendalikan pemikiran dari sebagai besar teoris HI realis terkemuka, baik di masa silam maupun sekarang. Dasar normatif realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup. Negara ini merupakan nilai-nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis. Negara dipandang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara yang menjamin alat-alat dan kondisi-kondisi keamanan dan yang memajukan kesejahteraan, kehidupan manusia dibatasi menjadi seperti yang tersurat di dalam pernyataan Thomas Hobbes yang terkenal 1946. Terpencil, miskin, sangat tidak menyenangkan. Yang beri kemanusiaan dan singkat. Dengan demikian, negara dipandang sebagai pelindung wilayahnya, penduduknya, dan cara hidupnya yang khas dan berharga. Kepentingan nasional adalah wasit terakhir dalam menentukan kebijakan luar negeri. Masyarakat dan moralitas manusia dibatasi pada negara dan tidak meluas pada hubungan internasional yang merupakan arena politik dari kekacauan besar, perselisihan, konflik antara negara-negara, di mana negara-negara yang berkekuatan besar mendominasi pihak-pihak lain. Hobbes dan dilema keamanan. Thomas Hobbes berpikir kita dapat memperoleh pandangan mendasar ke dalam kehidupan politik jika kita membayangkan pria dan wanita hidup dalam kondisi alami sebelum penemuan dan pembentukan negara berdaulat. Ia menganggap kondisi prasipil tersebut sebagai keadaan alami. Bagi Hobbes, keadaan alami merupakan lingkungan hidup manusia yang sangat tidak bersahabat, di mana berdampak keadaan perang setiap manusia terhadap setiap manusia. Dalam kondisi alaminya, setiap pria, wanita, dan anak berbahaya bagi siapapun. Kehidupan tersebut berada
dalam bahaya dan tidak seorang pun yakin tentang keamanan dan kelangsungan hidupnya untuk jangka waktu yang terbatas. Orang hidup terus-menerus dalam ketakutan terhadap satu sama lain. Hobbes mencirikan kondisi prasipil tersebut seperti ditunjukkan dalam jelas bukan hanya diinginkan, tetapi juga sangat penting terlepas dari keadaan-keadaan yang tidak ditoleransi itu pada masa-masa terdahulu jika hal itu mungkin.